Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Om The Vlog, ngomong doang, video vlog. I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. Wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller. Be a student, try to make $1. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Oh, glowing so bright, I'm going solar. I'm riding high and it's just closer. Loving. Kali ini kita kedatangan mobil baru lagi, tapi dibilang baru enggak sih, karena sudah 5-6 tahun ya Ki ya umurnya ya. Jadi ini hanya facelift dan facelift yang terakhir, dan dia adalah spesies Mitsubishi yang berada pada posisi low MPV. Dan ya ini mobil sudah sangat terkenal lah di berita-berita, adalah tukang nubruk, adalah tukang nyerempet, adalah bla 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 dan sebagainya. Ya, inilah kita yang akan mereview Mitsubishi Xpander Cross tahun 2025 yang facelift terakhir. Padahal orang-orang lagi review Destinator ya, kita baru Xpander ya. So, check it out ya. To come up. No, I don't gotta try. I'm a natural stunner hitting home. Xpander ini adalah facelift terakhir, dan ini adalah tipe tertinggi dari spesiesnya Mitsubishi Xpander, yaitu Xpander Cross dengan transmisi CVT. Semoga nggak kayak Honda. Ya, nyebut merek sih. Bodoh lah. Ya, jadi ini adalah posisi mobil Xpander Cross yang standar banget, yang keluar dari pabrik tanpa ada tambahan apapun, karena biasanya orang-orang nambah di sini tulisannya Xpander Cross gitu kan. Ya. Terus juga sebenarnya perawakan barunya tuh muncul hanya di grill. Grillnya lebih up to date, lebih sedikit up to date, dan juga posisi day running light atau daylight running. Daylight running light yang dimana dia sudah memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cahaya LED, dan di bawahnya juga sudah ada lampu LED untuk lampu sein yang which is belum running, dia masih tak nyala hidup nyala hidup nyala hidup, belum yang bergaris running gitu. Ininya sudah menggunakan lampu LED dengan proyektor, cuman belum di LED karena nanti kata si Pak Rifat Sungkar nggak digunakan pada tempatnya. Ya sih, aku setuju sih ya, ada yang ngorai cocok gitu ya. Terus juga lampu lampu kabutnya juga sudah menggunakan lampu LED putih dengan proyektor. Kenapa ya lampu kabut harusnya kuning ya? Pabrik kan harus tahu ya, lampu kabut itu warna kuning. Kenapa dia tidak gitu ya? Ya, tapi menurut gua kalau namanya lampu kabut tuh ada warna kuning, karena dia lebih jelas gitu kan. Kalau putih biasanya ngebalik kita sih. Nah, depannya juga oke lah. Bempernya juga ada perubahan yang lumayan membuat agak sedikit gagah. Terus juga udah lah ya, gitu doang sih perubahannya. Langsung kita yang ke samping. Nah, yang di samping sendiri ini tidak ada perubahan drastis kecuali peleknya yang gua rasa kayak apa ya, kayak besi. Lo kalau sering tawuran sih, kalau sering tawuran dulu gue pernah tawuran sekali 2 kali ya. Itu kayak ada lempengan besi, gue potong hampir mirip kayak gini, gue jadi gear gitu. Nah ini hampir dia menggunakan pelek ring 17 dengan dual tone, dan sayangnya kenapa bannya selalu eko-ekoan. Gue paling nggak suka dengan ban eko. Terus ada komentar, ganti dong, duitnya mana duitnya gitu kan. Oke, kita next. Nggak ada perubahan drastis sih di sini, nggak ada perubahan yang terlalu signifikan, karena memang basicnya masih ya Xpander yang lama, tapi facelift juga udah ini. Oh ya, satu lagi, dia udah ada 360-nya yang muter-muter. Terus sudah menggunakan pencetan. Apalagi ya? Nggak ada, ya kita ke belakang yuk. Nah, kalau dari model belakang tidak ada yang terlalu berubah ya. Cuman hanya bempernya saja yang sudah dilengkapi dengan lampu, bukan lampu sih namanya, kayak lampu kucing lah. Ya, reflektor gitu sih.
Terus juga sudah ada defogger. Terus sudah ada lampu rem atas, headmount step. Terus lampu sennya bolam sendirian bro, yang lainnya udah pada LED, dia bolam sendirian. Ya Allah, pelit banget sih Mitsubishi, sumpah gue kesel. Iya, Stargazer tuh keluar banget yang Curtain X itu, dimana harganya nggak jauh beda men sama ini. Ini barunya 362.400. Udah dengan diskon paling 330-an lah udah sama diskon ya. Stargazer itu 365 atau 375 tuh yang Curtain X itu. Tapi yang masih prime atau HSS gue nggak tahu ya, gue kurang tahu itunya. Cuman come on, ini di luar negerinya sudah ada yang hybrid. Cuman nggak tahu masuk sini kayaknya jadi barang mewah ya. Ya barang medium lah ya, bukan low MPV lagi gitu kan. Tapi ini gue berasa nyaman banget sih suspensinya. Dia keras, dewasa. Mohon maaf terakhir ini. Dewasa, cuman kok apa ya? Balance seimbang loh cuy. Jadi di bawah ini enak, mungkin karena ada fasilitas jauh kontrol itu loh. Jauh kontrol, dan katanya dan menurut para contekan gue dari reviewer lainnya, ini sudah menggunakan suspensi yang dikolaborasikan antara Lancer dengan Pajero. Yes. Nah sekarang luarnya sudah, oh ya pakai kacanya solar guard. Nah filmnya lumayan. Nah sekarang udah ya eksteriornya, kita interior yuk. Roof railnya ya, iya yang dari yang tipe bau GL ya, GL sampai yang Ultimate memang nggak ada kayaknya. Tapi ini untuk yang buat mudik-mudik yang masih keluarga-keluarga apa ya, keluarga besar gitu kan, kalau bawa koper kan banyak. Bisa juga sih ya, keluarga kecil yang keluarga muda yang punya anak 2 masih kecil-kecil, nah bisa taruh sini. Oke, kita ke interior. Oke, sekarang kita masuk ke interior, dan kameramen nggak apa-apa masuk aja karena di luar panas. Ini kita mendengarkan Roja, kita kecilkan dulu. Interiornya sebenarnya perubahannya yang terlihat ada di warnanya. Dashboard itu ada sentuhan apa ya, kulit juga nggak pernah, semi kulit ya, kayaknya iya, semi kulit dengan jahitan yang asli. Terus ya soft bisa touch. Dibilang soft touch. Terus di ini juga soft touch, ada soft touchnya walaupun ini ada juga plastiknya. Audionya apa sih namanya, head unitnya sudah menggunakan yang 10 inch gede. Dan sudah lengkap lah di dalamnya ya, hampir sama dengan Scenic. 3-spoke untuk setirannya, dan ini sama dengan yang Expander lagi, X-Force, Mitsubishi X-Force sama. Terus juga sudah menggunakan digital, walaupun tidak ada dual apa namanya? Dual climate control. Ya kalau ada mahal lah nih mobil. Terus warnanya burgundy ya, burgundy. Iya, terus joknya sudah dilengkapi dengan ya lumayan nih semi kulit ya. Warnanya berbeda dengan Expander yang dulunya, yang sempat berwarna gelap. Tapi ini juga mewahnya sedikit ditimbulkan ya. Ini mobil lumayan enak sih. Terus juga mobil ini mempunyai supporting enggak lah. Disupporting dengan CVT otomatis, dengan handbrake yang sudah digital. Apa sih namanya? Kok digital dengan auto hold, dan ini di sini juga sudah ada apa ya, wireless charger yang dimana tidak berguna buat handphone saya, dan ini sangat mengesalkan. Harus beli dong. Mahal. Dan ini juga sudah ada USB yang Type C sama yang biasanya, dan sudah dilengkapi dengan yang bolongan jadul, lighter gitulah buat ngerokok, tapi nggak ada itunya petikannya. Kalau ininya ya, ini buat naruh duit. Ini buat naruh kosongan. Terus juga sudah dilengkapi beberapa pocket-pocketnya yang dilengkapi dengan air alkohol untuk mencuci tangan Anda. Terus itunya ada di mana sih, head adjuster apa sebangku. Bangkunya sudah ada head adjuster, bisa naik turun. Tapi karena badan saya agak gede, saya agak sempit ini. Jadinya ini bisa naik turun ya. Terus yang oke-nya lagi, untuk mobil kelas low MPV ini sudah dilengkapi oleh 6 airbag.
Oh, 6 airbag. 6 airbag. Ini di sini tulisannya nih SRS airbag, sini tulisannya SRS airbag. SRS airbag di bawah juga ada, di bawah juga ada. Tapi dia untuk yang cross doang atau ini sih? Kayaknya cross dan ultimate deh. Terus juga ini sudah dilengkapi oleh kaca, tapi nggak ada lampunya. Lihat gitu bisa. Itu kan lampu ya. Buat yang cross dikasih kayak. Dan di sini juga dilengkapi kaca juga yang saya beli sendiri. Serius. Ini bisa diputar-putar. Harusnya dipencet nyala karena baterainya harus dicas. Oh, ada lampunya. Iya. Terus pegangannya sudah begini dan ini sudah ada kotoran 2, ya Allah. Apa lagi ya? Bisa kotor ya itu. Terus lampunya biasa aja, Ini warna tilt kuning. steering sama teleskop. Tilt steering sudah tilt steering. Ini teleskopik. Oh, udah Ini ya? tilt steering. Oh, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Keren. Ya, barakallah. Untuk LMPV itu berguna banget. Berguna banget bagi nusa dan bangsa yang menyetir. Terus juga apa ya? Udah ya kayaknya ya. Audionya juga sih udah Twitternya, ya kan? Di sini juga. Speedometernya cuy, apa aja cuy? Wah, speedometernya cuy. Lu bisa menyaksikan di sini adalah speedometernya mirip dengan X-Force. Tapi gue kenapa ya lebih suka dengan Xpander Cross yang sebelum facelift yang ini? Karena apa? Bisa dirubah-rubah tampilannya. Oh. Yang ini tidak bisa. Wah, iya. Jadi sudah paten. Tapi itu full digital ya? Iya, full digital paten. Dan yang gue pertanyakan adalah jam di mobil ini kan cuma ada di sini ya. Tapi ketika kita mengaktifkan Android Auto, kita lihat jamnya di mana? Ya bisa lihat ya gitu. Iya, atau di sini ada gitu ya? Ada nggak sih sebenarnya? Gue belum tahu ya. Kayaknya ada mungkin ya. Harusnya ada sih. Cuman kenapa nggak ada, Bray? Berarti harus lihat buku manual dulu cuy. Iya, buku manual itu nggak ada. Dia sekarang pakai downloadan. Oh, Ya, mobil ini tadi gue sebutkan sempat dibicarakan tadi di awal menggunakan suspensi yang dewasa. Iya. Dengan perpaduan Pajero dengan Lancer. Terus juga dia sudah dilengkapi dengan yaw control. Di sini yaw control bisa dilihat nih cuy. Yaw control sih. Yaw control itu supaya ketika mobil ini mengalami limbung, dia otomatis mengantisipasi lah bahasanya gitu lah. Membuat otomatis supaya mobilnya tidak limbung ke kanan, ke kiri, atas dan bawah. Oh gitu. Jadi udah ada unit yaw control, dia sudah dilengkapi dengan EBS, ABD dan ABS, EBD dan BA. Terus berita ininya acara. apa namanya? Yang traction control itu kali ya maksudnya? Traction control itu juga ada. Ini traction control juga dilengkapi dengan traction control. Jadi yaw control sama traction control itu beda. Anda bisa belajar sendiri kan, gak usah tanya saya kan saya nggak tahu. Ya, jadi yaw control itu. Hill Start Assist itu juga sudah ada dengan HSA, dengan dibantu dengan auto hold juga. Begitu iya. Bapak. Oke. Jadi kalau di belakang kita bisa lihat ya. Iya. Itu lumayan tempat duduknya. Kita lihat sebentar ya, ada tamu. Nah, sekarang kita sudah di posisi belakang dan ini posisi duduk gua tadi ya. Lega cuy. Lega, kaki gua masih bisa gini loh. Iya. Ini sudah dilengkapi dengan double blower. Tinggi saya setiap beberapa video selalu berubah-berubah. Ada yang pernah ngomong 172, ada pernah ngomong 174 atau 173. Jadi iya, jadi kurang konsisten tinggi badan saya ini sebenarnya. Jadi ini sudah dilengkapi oleh double blower ya. Dan juga di sini sudah ada charging biasa tipe C dan tipe yang lakinya. Tipe biasa. Terus tapi emang lega ya? Lega cuy. Gue juga belum tahu kali duduk belakang. Yang belakang ya ini untuk anak-anak lah ya, oke lah ya. Gue pernah di baris ketiga. Ini untuk anak-anak. Ya tapi kalau misalkan sesama orang tua ya kita harus mengalah dikit. Ini majuin dikit. Iya. Nah ini masih bisa dapat oke nih yang belakang nih. Jangan terlalu maksa lah ya. Dan dia bisa rata lantai. Jika ini jadi kalau jarak jauh hanya berempat gitu kan bisa ini. Terus ada ini juga, ada charger juga tuh di belakang. Iya ada charger juga di belakang ya. Tapi dia ini Saya nggak tahu malah. Sebelah situ. Oh iya itu dia. Kok Anda tahu? Saya nggak Tadi tahu. gue lihat soalnya. Oh iya gitu. Dan ini sudah dilengkapi oleh pocket di joknya ya. Terus udah ya gitu aja ya. Kalau kita mau coba akselerasi, tadi saya nyoba pagi-pagi di tol. Ini dengan bahan bakarnya Shell Super yang 92 lah ya. Vivo kenapa sih udah seminggu ini kagak ada 9295-nya beneran?
Iya, lagi disekot kali itu peredaran. dia. Jadi ya saya menggunakan sel super, saya masih takut menggunakan pertama dengan alasan Kan tetap menggunakan pertama saya deg-degan pakai Pertamax. Jadi memang beginilah kondisinya. Oh, Indonesia. berarti impresi berkendara nggak nih? Impresi berkendara, yuk kita coba. Oke. Nah, ini saya bilang tadi ada 360-nya ya. Jadi bisa lihat ini tuh depan, belakang, samping. Tapi sayangnya dia tidak otomatis. Kalau biasanya buka pintu, harusnya dia terlihat ya lagi buka pintu atau apa ya. Iya. Kalau ngesen harusnya di geser ini gitu. dia enggak sih. Sayang banget sih. Oh, elah. Itu warna mobilnya ngikutin warna. Warna bisa diganti-ganti. Ganti-ganti. Bisa mau Anda warna apa. Walah, Ini saya warnanya berubah. sesuai mobilnya. Ya, oke. Begitu. Kita jalan yuk, mencoba performanya. Nah, saya dari dulu nggak tahu cara pakai ini bagaimana, sampai sekarang saya masih mempelajarinya. Ternyata ya begitulah, harus diturunkan. Nggak deh, gue tahu, alhamdulillah. Tapi emang kagok kalau yang habis dari Iya. rem biasa tuh. Nah, kalau untuk jalanan berkontur kasar ya, kayak di sini kan konblok semua ya, itu lumayan biasa aja sih. Lumayan biasa untuk mobil-mobil pada umumnya ya. Tapi untuk lubang yang ini kali dalam-dalam gitu. Tuh. Kan? Yang mobil biasa ya? Iya. Kayak mobil pada biasanya lah. Jadi nggak usah jauh-jauh ya, sini aja, Sini aja, karena betul. orang pada pulang semua. Iya. Jadi ya begitulah, apa adanya. Dani kali Dani. Ini motornya beda. Nah itu pinjam. Nah ini jadi enak ya mobilnya ya, Enak. rasa strawberry. Iya. Jilat-jilatin aja. Tapi Anda emang main truk. kalau buat gue sih apa namanya? Keunggulannya tuh karena besar kabinnya sih. Iya, ini mobil enak sih cuy, gue gak bohong. Berasa naik. Gue yang biasa naik mobil Innova, naik ini nggak terlalu jomplang banget. Bener. Gue naik Zenix, naik ini gue biasanya kan kalau kita naik mobil yang enak gitu kan, Iya. naik mobil yang di bawahnya, kok enak ya ini, gitu. Tapi ini gue nggak merasakan hal yang menjomplang gitu, malah enak, biasa aja gitu loh. Ini kayak kenyamanannya kayak mirip-mirip yang kelas di Iya. atasnya ya. Gitu sih. Dengan mesin yang sudah diberikan tenaga 1500 cc, dengan horsepower yang sekitar 103, dengan newton meternya sekitar ya mana aku tahu 160 newton meter ya. Mobil ini ketika gue pakai di jalan tol, dia akselerasinya enak, mungkin disupport dengan bahan bakar yang berkualitas. Tolonglah sel, iklan dikit lah di tempat kami gitu kan. Terus habis itu juga buat nanjak kita belum pernah. Terus di sini juga ada model spotnya loh. Jadi tinggal pencet di sini juga ada model sport, dan ini sebenarnya juga bisa auto brake dengan beberapa pencetan. Ini kan gini. Kita pencet lagi. Nah, rem parkir otomatis menyala. Jadi dia ada on, rem parkir otomatis menyala. Jadi ketika kita turunkan, dia masih nyala. Nah, ini kan ini ya. Ini kita masukkan. Langsung. Otomatis. Jadi dia hanya otomatis ketika ngeremnya, melepasnya dia tidak, merilisnya dia tidak. Iya cuy, untuk biaya servis belum lah ya. Biaya servis saya nggak tahu, saya berdoa ya Allah Semoga tidak mahal. Kayaknya sih sedang lah ini. Dengan ya teman-teman bisa menebus mobil ini dengan harga 362.400.000. Apa kebalik ya, 364.200 ya? Ya sekitar segitulah ya. Dengan diskon yang sekitar 30 jutaan. Dan juga teman-teman di Mitsubishi akan mendapatkan fasilitas. Kenapa jadi jualan gitu kan? Ya pokoknya gue beli ini di angka segitu, dan gue sangat nggak suka dengan pelayanan sih. Kenapa sih? Gila, gue dulu beli Zenix itu plat nomor keluar cuma seminggu nggak ada, gue cuma sampai kaget loh. Ini lama banget. Ini lama banget, sumpah lama banget, ya Allah ya Robi. Terus gue nanya juga, ada kali sebulan setengah lebih. Iya, nggak enak banget. Gue nggak suka pelayanan Mitsubishi ini. Jadi linknya ke Samsat itu kayaknya kurang ya. Karena gue beli Zenix itu cuy, sampai gue berpikir bakal lama nih, 2 minggu lah gitu paling cepat gitu. Tiba-tiba 5 hari itu gue ditelepon, Pak
udah ada nih Pak plat nomornya. Sampai saya kaget, lah yang bener Mas, cepet banget gitu. Nah kayak gitu. Jadi di situ gue berpikir ketika beli mobil ini, ngapain lu beli plat yang sementara itu, yang pakai surat dari kepolisian gitu kan. Ternyata menyesal lah kita tidak beli yang itu karena ini mobil lama sekali. Plat motor. Plat nomornya iya kayak motorku yang dulu. So teman-teman, silakan menikmati video-videonya. Dan sekarang saya pingin udahan karena masih banyak video-video yang belum diedit. Banyak ya? Tiga mobil. Kan Zenix nggak jadi tuh. Zenix nggak jadi ya, satu ya, ini dua lah ya. Iya. Jadi teman-teman, mohon maaf karena kita memang nggak perlu amat. Jangan coba nyambung AdSense, Iya. biar nggak mati. So jadi gitu aja, jangan lupa like and subscribe dan tolong di share ke teman-teman semua yang mungkin ingin membeli Mitsubishi. Tapi sekarang sudah ada Destinator, jadi teman-teman bisa berpikir ulang. Iya, harganya mirip. Harganya mirip-mirip, yang tipe bawahnya Destinator dengan tipe atasnya Expander itu harga mirip-mirip. Iya. Tapi dengan bisa mempunyai mobil yang mempunyai cc 1500 turbo dengan 7-seater juga, dengan fasilitas yang lebih oke lah setidaknya ya, dan kenyamanannya mungkin lebih better daripada Expander. So teman-teman juga atau mungkin sama-sama beda merek, sudah ada Stargazer, Carlton X dengan harga yang bersaing dengan Expander ini. Mereka tuh udah punya ADAS loh. Ini cuma cruise control. Faceliftnya bagus loh itu. Bagus. Ya silakan. Ya kalau gua secara pribadi, gua kurang mendapatkan pengalaman yang kurang enak ketika membeli mobil ini. Pelayanannya yang kurang asik. Dan mungkin teman-teman bisa belinya di, ya siapa tahu cuman memang guanya aja gitu kan. Kalau mau beli ya monggo, kalau enggak ya sudah. Ya silakan beli mobil yang lain. Saya udah sampai di sini dulu. Yamdo Vlog, ngomong doang video vlog. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream.